Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dastin Kalapuspa dengan NPN 237555042. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur akuntansi sektor publik. Tetapi sebelum masuk ke struktur, saya akan menjelaskan sedikit tentang akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik merupakan akuntansi yang diterapkan pada entitas sektor publik. Dia tidak berorientasi pada laba, melainkan untuk melayani masyarakat. Contohnya seperti yayasan, sekolah, universitas, rumah sakit milik negara. Jika entitas tersebut punya pemerintah, maka dia diatur dalam PSAP atau Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. Jika dia swasta, yayasan, maka dia di PSAK ISAK 35. Jika dia swasta, perseroan, maka dia masuk di PSAK 01. Baik, untuk pencatatan kas sendiri itu ada dua, yaitu ada basis kas dan basis akrual. Untuk basis kas, ia akan menghasilkan LRA, laporan realisasi anggaran, sedangkan basis akrual akan menghasilkan LO atau laporan operasional. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke jenis dan bentuk laporan keuangan yang terdapat di sektor publik. Yang pertama itu ada laporan realisasi anggaran atau LRA. Lalu yang kedua ada laporan perubahan saldo anggaran lebih atau LPSAL. Lalu yang ketiga ada laporan operasional atau LO. Lalu yang keempat ada laporan perubahan ekuitas atau LPE. Yang kelima ada neraca. Yang keenam ada laporan arus kas atau LK. Dan yang ketujuh ada catatan atas laporan keuangan atau CALK. Baiklah, langsung saja masuk ke yang pertama, yaitu laporan realisasi anggaran. Nah, di sini saya akan mengambil contoh untuk DKI Jakarta di tahun 2024. Baiklah, sekarang kita masuk dulu ke judulnya. Judulnya terbagi menjadi 4 baris. Yang pertama itu ada nama entitasnya. Yang kedua ada judul laporannya. Yang ketiga periodenya. Dan yang keempat adalah satuan unitnya. Contohnya seperti di sini dalam rupiah. Lalu masuk ke strukturnya. Struktur LRA. Yang pertama yaitu ada pendapatan. Pendapatan dibagi menjadi 3. Yaitu yang pertama ada pendapatan asli daerah, lalu ada pendapatan transfer, dan ada lain-lain pendapatan yang sah. Lalu semua itu ditotal. Lalu yang kedua ada belanja. Belanja juga dibagi menjadi 3. Yang pertama ada belanja operasi, yang kedua ada belanja modal, dan yang ketiga ada belanja tak terduga. Lalu semua belanja itu ditambahkan. Selanjutnya ada transfer. Ada transfer atau bantuan keuangan. Lalu setelah itu, jumlah pendapatan tadi dikurangi dengan jumlah belanja dan transfer, itu sama dengan dilihat surplus atau defisitnya. Kalau di sini dia defisit, karena di sini pendapatannya itu dia lebih kecil daripada total jumlah belanja yang ditambahkan dengan transfernya. Jika dia defisit, maka dia menggunakan penerimaan pembiayaan. Lalu jika dia surplus, maka akan menggunakan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan sendiri itu untuk menutup defisit, sedangkan pengeluaran pembiayaan itu untuk menggunakan surplusnya. Lalu dapatlah pembiayaan netonya. Pembiayaan neto ini akan menjadi silpa atau sisa lebih pembiayaan anggaran. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke struktur dalam laporan perubahan saldo anggaran lebih tahun anggaran 2024 untuk DKI Jakarta. Baiklah, seperti yang terlihat di sini, kita langsung saja masuk ke isinya, di uraiannya, yaitu ada saldo anggaran lebih awal, lalu ada penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan, lalu ada pendapatan, ada belanja, dapatlah surplus atau defisitnya. Jika dia pendapatannya lebih besar, maka dia surplus. Jika belanjanya lebih besar, maka dia defisit. Lalu ada penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan neto, dan saldo anggaran lebih akhirnya. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke laporan operasional tahun anggaran 2024 untuk wilayah DKI Jakarta. Langsung saja kita masuk ke isinya lagi. Sama seperti laporan LRA tadi, cuma bedanya kalau dia laporan operasional ini kita menggunakan accrual basis. Maka dari itu di sini ada perbedaan sedikit, yaitu di
beban. Jika dia akrual basis, maka dia memakai beban. Sedangkan jika memakai cash basis, maka dia menggunakan belanja. Seperti itu. Untuk isinya sama, di pendapatan ada pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lalu ada pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah, lalu ditotalkan, lalu ada beban operasi, beban penyusunan dan amortisasi, beban transfer, lalu dijumlahkan juga ditambahkan, lalu dapatlah surplus dari kegiatan operasional tersebut. Nah, lalu di sini juga ada surplus defisit dari kegiatan non operasionalnya. Ada surplus non operasional, ada defisit non operasional. Lalu dijumlahkan, dapatlah dia surplus atau defisit dari kegiatan non operasional tersebut. Nah, lalu ada surplus atau defisit sebelum pos luar biasa. Nah, jadi kalau di laporan operasional ini dia ada pos luar biasa juga. Lalu pos luar biasa, beban luar biasa berapa? Dijumlahkan, lalu dapatlah pos luar biasa dan surplusnya berapa. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke laporan perubahan ekuitas tahun anggaran 2024 untuk wilayah DKI Jakarta. Langsung saja masuk ke isinya. Yang pertama itu ada ekuitas awal. Ekuitas awal diperoleh dari ekuitas yang tahun sebelumnya. Lalu surplus laporan operasional. Lalu ada koreksi ekuitas. Masukkan saja koreksi-koreksinya. Lalu dijumlahkan koreksinya. Lalu dapatlah ekuitas akhir. Seperti pada gambar yang saya cantumkan. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke neraca tahun anggaran 2024 untuk wilayah DKI Jakarta. Untuk strukturnya sendiri, yaitu isinya ada aset lancar, lalu investasi jangka panjang, properti investasi, aset tetap, aset lainnya, lalu dijumlahkan asetnya. Lalu ada kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan jumlah kewajibannya. Lalu ada ekuitas. Ekuitas ini diperoleh dari laporan perubahan ekuitasnya. Jadi langsung dimasukkan saja ke dalam ekuitasnya. Nah, untuk ini sendiri dia balance ya. Aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke laporan arus kas tahun anggaran 2023 untuk wilayah DKI Jakarta. Untuk strukturnya sendiri, yaitu yang pertama ada arus kas dari aktivitas operasi. Ada arus kas masuk dan arus kas keluar. Lalu yang kedua ada arus kas dari aktivitas investasi. Ada arus kas masuk dan arus kas keluar. Lalu yang ketiga ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Ada arus kas masuk dan arus kas keluar. Lalu selanjutnya ada arus kas dari aktivitas transitoris. Ada arus kas masuk dan arus kas keluarnya. Lalu dapatlah dia kenaikan atau penurunan kas, lalu saldo awal kas di daerah tersebut, lalu penerimaan dan kas BLUD, lalu ada saldo akhir kas daerah, kas di bendara, pengeluaran kas di bendara, lalu ada penerimaan dan kas BLUD. Baiklah, selanjutnya yang terakhir kita akan masuk ke struktur catatan atas laporan keuangan untuk tahun anggaran 2023. Bab 1 ada pendahuluan. Lalu bab 2 mengenai ekonomi makro, kebijakan keuangan, dan pencapaian target kinerja APBD. Lalu bab ketiga ada ikhtisar pencapaian kinerja keuangan. Lalu bab keempat ada kebijakan akuntansi. Lalu bab kelima ada penjelasan pos-pos laporan keuangan. Lalu bab ke-6 mengenai penjelasan atas informasi non-keuangan. Dan bab 7 penutup. Catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi, penjelasan secara rinci tentang pos-pos yang ada di laporan keuangan, sehingga pengguna laporan seperti masyarakat, DPRD, dan pemerintah pusat bisa memahami kondisi keuangan pemerintahan daerah yang lebih jelas dan mendalam. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih.